Desa cerdas atau smart village adalah konsep percepatan pembangunan yang mendorong desa memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan dasar pemerintahan dan masyarakat, serta melakukan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan kegiatan desa cerdas, dibutuhkan duta digital. Duta digital adalah pendamping teknis yang akan mendampingi desa dalam pelaksanaan desa cerdas dan berkedudukan di kabupaten dan bertugas mendampingi 5 desa dengan periode kerja selama 2 tahun. Jumlah duta digital fase 1 periode kerja dari tahun 2021 sampai 2023 sebanyak 47 duta digital, jumlah desa yang didampingi sebanyak 235 desa dari 18 kabupaten. Jumlah duta digital fase 2 periode kerja dari tahun 2022 sampai 2024 sebanyak 223 duta digital, jumlah desa yang didampingi sebanyak 1.115 desa dari 72 kabupaten. Dan rencana perekrutan duta digital fase 3 periode kerja tahun 2023 sampai 2024 sebanyak 330 duta digital. Rencana jumlah desa yang didampingi sebanyak 1.650 desa dari 102 kabupaten. Duta digital memiliki tugas dan tanggung jawab yang dijalankan selama periode kerja, yaitu 1. Melakukan koordinasi rutin dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa dengan melibatkan stakeholder di tingkat kabupaten dan desa guna memastikan pelaksanaan pendampingan kegiatan desa cerdas berjalan dengan baik. 2. Melakukan sosialisasi desa cerdas di tingkat kabupaten dan bersama dengan kader di tingkat desa, serta melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 3. Melakukan advokasi terkait regulasi kepada pemerintah kabupaten yang mendukung penguatan pelaksanaan desa cerdas di desa. 4. Menyusun rencana prioritas literasi digital dan pemberdayaan digital yang termasuk program kemitraan dan pengembangan inovasi desa di tingkat kabupaten berdasarkan kebutuhan lokal dan dengan mengacu pada strategi induk desa cerdas. 5. Menyusun rencana kerja duta digital terkait kegiatan desa cerdas di wilayah kerjanya yang meliputi sasaran hasil kerja, pelaksanaan kegiatan, perangkat pendukung yang digunakan, waktu pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, dan pelaporan. 6. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan bagi para kader digital desa dalam perencanaan dan pengembangan konsep desa cerdas berdasarkan karakteristik dan keunikan desa. 7. Memberikan pendampingan bagi kader digital desa terkait pelaksanaan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan desa dalam menjalankan kegiatan desa cerdas yang telah disusun. 8. Memberikan pendampingan kader digital desa dalam pengelolaan ruang komunitas digital di desa-desa di mana duta digital bertugas. 9. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terkait program-program pemberdayaan digital untuk mengukur tingkat pemanfaatan digital di desa dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan program. 10. Mendokumentasikan praktik-praktik terbaik dalam konteks lokal terkait pemberdayaan digital dalam kegiatan desa cerdas. 11. Mengelola, memelihara, dan bertanggung jawab atas aset dukungan sarana prasarana di ruang komunitas digital. 12.
membuat laporan bulanan dan laporan tahapan kegiatan untuk disampaikan kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan pemerintah kabupaten melalui Dinas PMD Kabupaten. 13. Menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendukung pengembangan model desa cerdas. Duta Digital memiliki hak sebagai berikut. 1. Duta Digital dalam menjalankan tugasnya mendapatkan honorarium dengan besaran sesuai yang tercantum dalam surat perjanjian kontrak kerja yang telah ditandatangani antara Duta Digital dengan Pusat Pengembangan Daya Saing Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2. Duta Digital berhak mendapatkan fasilitas pengembangan kapasitas berupa bimbingan teknis dan beragam kegiatan pembelajaran. Bimbingan teknis diberikan sebelum Duta Digital menjalankan tugas. Bimbingan teknis kepada Duta Digital secara teknis dikelola oleh Pusat Pengembangan Daya Saing Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sumber pembiayaan berasal dari program P3PD. 3. Menerima dana operasional yang bersumber dari program P3PD berupa biaya transportasi disesuaikan dengan satuan biaya masing-masing provinsi yang dibayarkan secara ad cost. Duta Digital juga berkewajiban untuk 1. Membuat laporan bulanan. 2. Membuat rencana kerja tahunan. 3. Melampirkan bukti biaya transportasi atau bahan bakar. Masyarakat yang ingin menjadi Duta Digital harus memenuhi persyaratan. Persyaratan menjadi Duta Digital adalah 1. Latar belakang pendidikan minimum D3 segala jurusan, diutamakan keilmuan manajemen, ekonomi, sosial, administrasi, ilmu komunikasi, studi pembangunan, dan teknik komputer dan informatika. 2. Pengalaman minimum 2 tahun di bidang pemberdayaan masyarakat dan diutamakan pernah membidangi pemberdayaan teknologi berbasis digital. 3. Diutamakan yang memiliki pengalaman sebagai pelatih atau memberikan bimbingan teknis terkait digital literasi. 4. Diutamakan pernah bekerja sama dengan kementerian atau lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan seperti LSM, swasta, atau CSR, startup, dan mitra pembangunan lainnya. 5. Memiliki kemampuan berorganisasi, kewirausahaan, dan kemampuan dalam memecahkan masalah. 6. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Duta Digital. 7. Dapat mengoperasikan Microsoft Office meliputi Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. 8. Mempunyai ketertarikan yang tinggi terhadap pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat berbasis digital. 9. Diutamakan pernah terlibat dalam program digital seperti pengembangan desa digital, pembuatan aplikasi, pembuatan konten digital seperti foto, video, atau tulisan karya pribadi dengan topik pemberdayaan masyarakat atau informasi tentang desa. 10. Berdomisili di lokasi kabupaten lokus kegiatan desa cerdas. Terdapat 3 tahapan seleksi rekrutmen Duta Digital, yaitu 1. Seleksi administrasi, 2. Seleksi tes online, 3. Seleksi wawancara dan esai. Pada tahap administrasi, lamaran dilakukan secara online melalui website dengan alamat www.rekrutmendutadigital.kemendesa.go.id. Batas waktu melamar 14 hari kalender sejak diumumkan. Pendaftaran dilakukan secara online
dibuka sejak hari pertama pukul 00 atau 12 malam waktu Indonesia Barat dan akan ditutup di hari terakhir pukul 00 atau 12 malam waktu Indonesia Barat. Seluruh calon pelamar duta digital diharapkan melihat ketentuan aturan untuk melamar, terutama dalam aturan lampiran file berbentuk PDF dengan maksimal file sebesar 400 KB, membuat surat lamaran sesuai format, membuat CV sesuai format, membuat surat pernyataan bersedia melepas pekerjaan lainnya ketika dinyatakan lulus sebagai duta digital, membuat surat pernyataan tidak terlibat secara langsung dan aktif dalam partai politik dan atau organisasi terlarang, membuat surat pernyataan tidak sedang proses hukum yang terlibat tindak pidana dan menjadi terdakwa dalam tindak pidana yang sudah diputuskan oleh pengadilan, mengurus surat keterangan bebas obat-obatan terlarang atau narkoba di kepolisian, BNN, atau fasilitas kesehatan, melampirkan sertifikat, piagam, surat rekomendasi, dan lain-lain yang mendukung posisi yang dilamar. Khusus untuk surat keterangan bebas obat-obatan terlarang atau narkoba, dan sertifikat, piagam, surat rekomendasi, dan lain-lain, dikirimkan setelah peserta dinyatakan lulus tes online, dikirimkan bersama dengan penulisan esai. Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan dimasukkan ke dalam long list, yaitu sebanyak 5 kali jumlah duta digital yang dibutuhkan. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu seleksi tes online. Tes online dilaksanakan melalui sistem yang telah dibuat sebelumnya dan telah diuji cobakan oleh panitia seleksi duta digital. Tes online dilaksanakan selama 1 hari dengan penjadwalan yang diatur oleh tim seleksi duta digital. Peserta tes menyiapkan perlengkapan PC atau laptop untuk mengerjakan soal tes dan kamera handphone yang diletakkan di belakang peserta dan tersambung melalui saluran Zoom Meet yang disediakan oleh panitia. Peserta tes online melakukan registrasi melalui sambungan Zoom Meet minimal 30 menit sebelum tes dimulai dan terus tersambung selama mengerjakan soal tes online. Waktu pelaksanaan tes online yang diberikan kepada masing-masing peserta seleksi adalah maksimal 45 menit untuk mengerjakan 50 soal tes. Selama mengerjakan soal tes, peserta dilarang melakukan komunikasi dengan pihak lain, membuka catatan, atau mencari jawaban melalui mesin pencari, dan lain-lain. Rekapitulasi hasil tes online dilakukan sehari setelah waktu pelaksanaan tes. Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi tes online akan dimasukkan ke dalam shortlist, yaitu sebanyak 2 kali jumlah duta digital yang dibutuhkan. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lolos seleksi tes online akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu seleksi wawancara dan esai. Calon duta digital yang akan mengikuti seleksi wawancara harus sudah menyerahkan kepada panitia rekrutmen sebelum jadwal wawancara ditetapkan, antara lain esai maksimal 500 kata yang berisi tentang pengalaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan atau peningkatan kapasitas masyarakat atau pengalaman sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, surat bebas keterlibatan langsung partai politik atau organisasi terlarang, surat tidak dalam proses hukum tindak pidana, dan surat tidak dalam pengawasan BNN karena terlibat dalam narkoba. Calon duta digital yang tidak memenuhi persyaratan ini dapat dinyatakan gugur dan tidak dilakukan seleksi wawancara. Seleksi wawancara dilakukan untuk mengetahui aspek pengetahuan, wawasan,
kemampuan, sikap, kepribadian, pengalaman yang sesuai dengan kualifikasi duta digital. Ketentuan dasar pelaksanaan seleksi wawancara sebagai berikut. Tim pelaksana rekrutmen menghubungi calon duta digital untuk menetapkan jadwal seleksi wawancara. Proses wawancara dilakukan secara online. Konfirmasi peserta terkait waktu dan tanggal kegiatan wawancara dilakukan oleh tim pelaksana rekrutmen. Penilaian terhadap calon duta digital dalam seleksi wawancara menjadi kewenangan panitia penyelenggara rekrutmen duta digital. Bobot penilaian seleksi duta digital terdiri dari seleksi administrasi dengan bobot nilai maksimal 30, seleksi tes online dengan bobot nilai maksimal 30, seleksi wawancara dan esai dengan bobot nilai maksimal 40. Nilai akhir dari seleksi adalah jumlah dari nilai seleksi administrasi, tes online, serta wawancara dan esai. Kriteria penentuan ditentukan berdasarkan urutan ranking nilai akhir dan akurasi data CV yang ada. Pelamar yang dinyatakan lolos menjadi duta digital akan diumumkan melalui website Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di www.kemendesa.go.id.